Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita presensi dulu. Yang pertama Adinda Putri, Ahmad Zaki, Aiza, Alia Gadis, Anissa Rahma, Farel, Fatika Hidayatullah ini Tidak masuk. tidak masuk ke mana? Oh iya. Febrianti, Vivi, Haidar, Ibnu Iban, Laila Lutfiana, Muhammad Ali Jabroni, Muhammad Mahrus Azaini, kita akan mempelajari tentang apa istilahnya unsur injinik sastra. Tapi kalau lebih baiknya saya akan tanya materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita mempelajari apa? Menulis berita. Kalau menulis berita berarti 5W1H itu sebagai unsurnya, betul? Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima 5W1H bukan satu. Apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, kapan, ya kan? Nah, berarti kalian sudah memahami tentang menulis berita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tentang apa? Unsur injinik karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra ini meliputi apa saja? Tema adalah gagasan suatu cerita. Gagasan atau ide suatu cerita. Yang kedua, alur itu ada berapa macam? Alur. Nah, yang berikutnya apa saja? Penyelesaian sudah selesai. Berarti yang berikutnya latar cerita atau disebut setting. Latar cerita atau disebut setting, latar itu yo padha di belakang itu latar. Seperti di kelas itu juga setting. Setting kelas. Seperti di kota setting kota. Seperti pedesaan setting pedesaan. Kemudian setting latar tempat, setting. Suasana misalnya apa? Harum, kalau orang bergembira itu suasana atau tidak? Orang sedih? Berarti sudah tahu tentang latar cerita. Nah, sudah. Nanti kita lanjutkan, stop. Melihat yang di depan tadi, kalian paham kan? Kalian paham tentang unsur intrinsik. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Kita bukan kelompok cewek, tapi campur. Itu mulai dari 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1,
2, 3, 4, ayo. 5. Ayo ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2. Yang nggak masuk berapa orang? 1. Itu nanti akan menjadi kelompok 3. 3. Sekarang berbaur dengan kelompok 1, 1, 2, 2. Ayo cepat ayo. Ayo. Hari ini kalian akan melaksanakan diskusi unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen yang di buku itu. Apa judulnya? Karya siapa? Budi Dharma. Dharma. Sudah, setelah Stop. Baiklah, kalau kemarin kalian sudah melaksanakan diskusi tentang apa? Cerpen apa? Cerpen tamu. Karya siapa? Budi Dharma. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan. Kelompok 5. Oke. Kelompok 5 maju. Silakan menata kursi. Setelah itu baru kita laksanakan diskusi. Silakan kelompok 5 maju dengan kursinya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, marilah kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kita hasil diskusi kemarin. Bisa dipersilakan kakak. Perkenalkan, nama saya Farel Ferdiansa. Perkenalkan, saya Aida Dafa. Perkenalkan, nama saya Nindya Sakrina. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri. Bisa langsung dipresentasikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kemarin tentang cerita pendek tamu karya Budi Dharma dengan tema yaitu tamu yang tak diundang dan meminta kopi kepada tetangganya secara tertulis. Dan Abu itu campuran maju mundur karena ada kata-kata yaitu sejak saat itu rumah ini kosong, tidak ada yang mau menyewa. Latarnya yaitu ada latar waktu, kejadiannya yaitu sore hari pada jam 4. Latar tempat yaitu kota tercilka, latar suasana yaitu menyedihkan dan menegangkan. Tokoh protagonis saya atau suami ini, antagonis ini, protagonis Manggolo. Sudut pandang yaitu saya sebagai suami ini Ulama Gerjan Matomo Tirno dan seluruhnya. Dan amanat, jangan menilai orang dari satu sudut pandang saja dan kejadian bahasa yaitu diperbelah melebih-lebihkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin bertanya, Silakan. kenapa temanya seperti itu berbeda dengan saya? Saya temanya pertentangan dan tidak nyamanan. Kan tema itu sebelum judul kan? Temanya kok seperti itu? Pertanyaan kedua. Tanya, Silakan. kenapa kok disebut alur campuran? Bisa dijelaskan? Pertanyaan terakhir, silakan. Kak, izin bertanya, Silakan. tolong sebutkan sudut pandang orang pertama menurut kalian. Bisa menjawab pertanyaan ke-1 dari Kak Anissa. Karena kenapa tema kita seperti itu? Karena kebanyakan ceritanya itu Manggolo itu sering meminta kopi kepada tetangganya secara dari rumah satu ke satu, seperti rumahnya Amar Gijan, Karno, Gibyo, dan Margono. Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Kak Sefadila. Mengapa alur kita itu campuran maju mundur? Karena di cerpen ini
Cepat. Pendapat saya tentang tema Anda itu sedikit kurang karena tema kan sebelum judul. Kalau di saya temanya itu pertentangan dan tidak nyamanan. Itu kayaknya sudah cukup untuk menentukan fokusnya. Saya lebih setuju kepada pendapat sang penyaji karena lebih pas. Soalnya kalau kelompok 2 itu tidak mengena. Baiklah, kalau tadi sudah melaksanakan kegiatan diskusi, apa yang kalian peroleh dari diskusi tadi? Tema dari cerpen. Tema, terus apa lagi? Nah, tokoh protagonis dan antagonis. Nah, itu semuanya kita pelajari pada hari ini yang sudah selesai didiskusikan. Tadi 5 kelompok sudah melaksanakan diskusi semuanya. Nah, penutup, terima kasih semuanya sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Dan evaluasinya nanti kita akan ada ulangan hari. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.